Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, setiap kali kita mulai pelajaran agama selalu dimulai dengan kisah tentang Abraham, tetapi saya lebih suka untuk memulai dengan Lukas 15 tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Tetapi sebelum sampai ke perumpamaan itu, kita mulai lagi dengan perumpamaan tentang domba yang hilang. Lukas 15 ayat 1 sampai ke 7. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Jadi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, ahli kitab suci, selalu menganggap dirinya adalah yang paling benar, paling suci, paling bijaksana, dan dia berusaha untuk menjauhi orang-orang yang berdosa. Tetapi Yesus berbeda. Yesus mengatakan bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang-orang yang sakit yang memerlukan tabib. Orang yang menerima pengampunan sedikit, maka dia akan sedikit berterima kasih. Orang yang menerima pengampunan banyak, maka dia akan merasa banyak berterima kasih karena dirinya telah diselamatkan, diambil dari api neraka untuk diselamatkan. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan jikalau ia menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah diketemukan. Dan aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita yang besar di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Jadi di sini Allah adalah kasih, dan seluruh hidup Allah itu untuk mencintai, mengasihi kita. Maka kita harus serupa dengan Allah, yaitu seluruh hidup kita hanya untuk mencintai dan dicintai. Dikatakan juga bahwa kalau ada satu orang yang berbuat dosa yang terpisah dari Allah. Jadi neraka itu adalah suatu keadaan di mana seorang itu dengan sengaja memisahkan dirinya dengan Allah. Itu suatu neraka. Seperti anak balita yang kemudian berusaha hidup sendiri terpisah dari orang tuanya. Bayangkan seperti apa mereka gitu hidupnya. Dan surga itu adalah suatu keadaan di mana dia hidup bersama-sama dengan Allah. Jadi Katolik itu suatu agama, bukan agama yang ritual, tetapi relasional. Artinya relasional adalah dia berjalan bersama Allah. Seluruh hidupnya adalah suatu perjalanan bersama dengan Allah. Nah, beberapa tahun yang lalu ada seorang ibu di Bekasi yang mempunyai anak tunggal, dan anak tunggal ini berpacaran dengan seorang pria, lalu pria ini berpacaran lagi dengan orang lain. Kemudian pria ini dan pacar barunya merencanakan untuk membunuh anak wanita ini, dan setelah dibunuh lalu mayatnya dibuang di jalan tol. Dan ibu itu begitu sedih sekali karena
anaknya itu anak satu-satunya. Dan Tuhan mengatakan kepada dia untuk mengampuni. Lalu dia protes sama Tuhan, Tuhan, kamu seharusnya mendukung aku bersama dengan aku. Aku kehilangan anakku itu sama saja artinya dengan kehilangan jiwaku, kehilangan seluruh hidupku. Kenapa aku harus mengampuni orang itu? Lalu Tuhan membawa ibu ini ke suatu kerahiman Tuhan. Dan Tuhan mengatakan kepada ibu ini, anakku, orang yang membunuh anakmu itu juga anakku. Dan ketika dia jatuh ke dalam dosa, terpisah dari aku sama sedihnya dengan kamu. Aku begitu sedih sekali, sama seperti kamu yang kehilangan anak tunggalmu. Maka kasihanilah aku, ampunilah anak ini demi aku. Lalu ibu ini terus dimasukkan ke dalam kerahiman Tuhan sampai dia berteriak, Tuhan, sudah aku tidak sanggup masuk di dalam kerahimanmu, maka aku memutuskan untuk mengampuni anak itu. Demikianlah juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, semua manusia termasuk engkau adalah anak tunggal Allah, anak yang begitu dicintai oleh Allah. Dan ketika engkau memutuskan untuk memisahkan dirimu dari Allah, maka itu sangat mendukakan hati Allah. Maka dikatakan di sini bahwa ketika ada satu orang yang bertobat, itu seperti seorang bapa yang menemukan kembali anaknya yang hilang. Dia begitu bahagia dan seluruh isi surga itu bahagia bersama dengan Allah. Lebih daripada 99 orang yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi itulah pelajaran agama yang pertama, kita harus mengenal siapa Allah. Allah adalah begitu mengasihi kita dan mencintai kita seperti anak tunggal. You are the one and only one. Kamu adalah satu-satunya yang tidak tergantikan. Anak tunggal Allah. Semuanya. Engkau dan saya adalah anak tunggal Allah yang sangat dicintai. Maka ketika engkau memutuskan untuk memisahkan diri dari Allah, itu sebetulnya adalah suatu hukuman di mana engkau menghukum dirimu sendiri, memasukkan dirimu sendiri di dalam kesusahan yang luar biasa, dan itu mendukakan hati Allah. Maka datanglah kepada Allah dan cintailah Dia dengan segenap hatimu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.